Di jantung kota Magelang, Jawa Tengah, berdirilah sebuah gunung yang dari luar tampak tenang, hijau, dan ramah. Gunung Tidar, begitu orang menyebutnya. Ketinggiannya tak sampai 1000 meter, bahkan hanya sekitar 500-an meter di atas permukaan laut. Sekilas, ia lebih mirip bukit daripada gunung. Namun, siapa sangka tanah yang tampak biasa ini menyimpan kisah yang membuat bulu kuduk berdiri? Konon, jika kita berdiri di kaki gunung itu saat matahari mulai tenggelam, ada sensasi aneh, udara terasa berat, langkah kaki terasa diawasi, dan suara hutan yang biasanya ramai justru berubah menjadi keheningan yang menekan. Penduduk setempat percaya, di balik keteduhan pepohonan dan kicau burungnya, Gunung Tidar adalah rumah bagi kekuatan gaib yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Warga setempat sering menyebutnya Paku Bumi, Pulau Jawa. Istilah ini bukan sekadar kiasan. Mereka percaya ada makna harfiah di dalamnya. Gunung Tidar dianggap sebagai titik pusat yang menancap dan mengikat tanah Jawa agar tidak bergeser atau tenggelam ke dasar samudra. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah gunung menjadi paku bagi seluruh pulau? Dan yang lebih menakutkan, apa yang akan terjadi jika paku itu tercabut? Apakah tanah Jawa akan terbelah? Apakah laut akan menelan segalanya? Pertanyaan-pertanyaan ini diwariskan turun-temurun, membuat siapapun yang mendengarnya diliputi rasa ingin tahu bercampur ketakutan. Legenda ini berawal pada masa ketika Pulau Jawa masih muda. Waktu itu, guncangan bumi sering datang tanpa peringatan. Gunung-gunung meletus dengan amarah yang tak terbendung, dan lautan naik ke daratan, melahap desa-desa hanya dalam hitungan jam. Orang-orang kala itu hidup dalam bayang-bayang bencana, tak pernah tahu kapan tanah yang mereka pijak akan hancur. Leluhur Jawa percaya semua ini bukan sekadar kejadian alam. Ada kekuatan tak kasat mata, penguasa gaib, yang saling berebut menguasai tanah dan laut, membuat pulau ini seperti perahu tanpa jangkar yang terombang-ambing di tengah samudra. Menurut para tetua, satu-satunya cara untuk menghentikan kekacauan ini adalah dengan menancapkan sebuah penyangga raksasa di titik pusat kekuatan pulau. Penyangga itu harus mengikat daratan, menyeimbangkan laut, dan menenangkan amarah gunung-gunung. Namun, bukan sembarang orang yang bisa melakukannya. Tugas itu membutuhkan seseorang yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki kekuatan spiritual yang mampu menaklukkan makhluk-makhluk halus yang menjaga titik tersebut. Masalahnya, titik pusat itu bukanlah tempat biasa. Ia berada di sebuah gunung yang penuh rahasia, yang kelak akan dikenal sebagai Gunung Tidar. Dari negeri jauh di Persia, datanglah seorang ulama besar dan sakti bernama Syekh Subakir. Perjalanannya ke Jawa bukan tanpa tujuan. Ia mendengar kabar tentang tanah yang terus berguncang ini, dan ia tahu, jika dibiarkan, seluruh pulau akan binasa. Syekh Subakir dikenal sebagai ahli agama yang juga memiliki kesaktian luar biasa, mampu berbicara dengan alam dan menundukkan kekuatan gaib yang paling liar sekalipun. Di tangannya, ia membawa sebuah tombak pusaka bernama Kiai Sepanjang, senjata legendaris yang konon panjangnya tak terukur, seperti menyambung dari dunia manusia ke dunia tak terlihat. Senjata inilah yang akan ia gunakan untuk menancapkan paku bumi di pusat Pulau Jawa, mengakhiri keguncangan yang sudah terlalu lama mengancam kehidupan. Perjalanan menuju Gunung Tidar bukanlah perjalanan biasa. Syekh Subakir harus melewati jalur yang nyaris tak pernah diinjak manusia, jalur yang ditutup rapat oleh rimba lebat. Pohon-pohon tua menjulang tinggi, batangnya sebesar pelukan 4 orang dewasa, akarnya melingkar seperti ular raksasa yang siap menjerat. Udara di dalam hutan itu begitu lembab dan berat, setiap tarikan napas seperti menelan kabut pekat. Namun yang membuat perjalanan ini paling berbahaya bukanlah alamnya, melainkan para penjaga gaib yang tak kasat mata. Mereka adalah makhluk-makhluk yang telah berdiam di sana jauh sebelum manusia mengenal kata Jawa. Malam pertama ia menginap di kaki gunung menjadi ujian pertamanya. Syekh Subakir memilih beristirahat di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon beringin tua. Api unggun kecil ia nyalakan untuk mengusir dingin, tapi tidak lama kemudian, suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Tawa perempuan yang panjang dan nyaring bergema di kejauhan, lalu berubah menjadi tangisan memilukan. Tak lama, suara itu disusul bisikan-bisikan halus tepat di telinganya, seolah ada yang berdiri di belakang. Meski saat ia menoleh, tak ada siapapun. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah lapisan bumi. Angin bertiup tanpa arah, membuat nyala api unggun berputar liar. Syekh Subakir tahu ia sedang diuji. Ia mengambil tongkatnya, menancapkannya ke tanah, dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Getaran di tanah perlahan mereda, dan tawa serta tangisan itu lenyap,
berganti dengan raungan panjang yang menjauh ke dalam hutan. Malam itu ia mengerti, semakin tinggi ia mendaki, semakin kuat pula ujian yang menantinya. Ketika fajar menyingsing, kabut belum juga sirna. Namun di sela-sela putihnya kabut itu, ia melihat siluet puncak Gunung Tidar. Bentuknya runcing, menjulang seperti jarum raksasa yang menembus langit. Di sanalah ia akan menancapkan Kiai Sepanjang. Tapi jalannya belum aman. Matahari yang baru saja muncul memancarkan cahaya pucat, membuat hutan tampak asing dan penuh bayangan bergerak. Di setiap langkah, ia merasa ada tatapan yang mengikutinya, menunggu celah untuk menyerang. Baru beberapa ratus langkah mendaki, langkahnya dihentikan oleh sosok yang tiba-tiba muncul dari kepulan kabut. Tubuhnya pendek dan tambun, namun auranya memancarkan wibawa yang sulit dijelaskan. Matanya tajam menembus jiwa, bibirnya menyunggingkan senyum samar yang tidak sepenuhnya ramah. Manusia asing, suaranya berat dan bergema di udara yang hening. Apa hakmu mengubah nasib tanah ini? Dialah Kiai Semar, bukan sekadar tokoh wayang yang dikenal orang, melainkan penjaga alam Jawa yang sesungguhnya, yang hanya muncul ketika tanah ini diambang perubahan besar. Udara di sekitar mereka seketika menjadi lebih berat, seperti mengandung beban tak kasat mata. Mata Kiai Semar tak berkedip, menatap lurus ke arah Syekh Subakir, seolah mencoba menembus setiap lapisan pikirannya. Tatapan itu bukan sekadar ujian keberanian, itu adalah penilaian terhadap niat terdalam yang dibawa sang ulama. Di balik raut wajah yang tenang, ada aura kuno, lebih tua dari gunung itu sendiri. Syekh Subakir merasakan hawa panas dan dingin bersamaan, seakan sedang berada di hadapan penguasa tak terbantahkan. Aku datang untuk menjaga, bukan menguasai, jawab Syekh Subakir dengan suara mantap. Pulau ini tak akan bertahan lama jika terus dibiarkan seperti ini. Paku bumi harus ditancapkan agar tanah ini kokoh. Kata-kata itu meluncur tanpa ragu, tetapi setiap suku katanya bagai ujian. Apakah ia benar-benar percaya pada misinya, atau hanya berbicara untuk meyakinkan sang penjaga? Kiai Semar tetap diam, mengukur keyakinan dari sorot matanya. Hening yang tercipta di antara mereka lebih mencekam daripada raungan makhluk-makhluk gaib di hutan semalam. Lalu, perlahan, Kiai Semar mengangguk. Gerakan kecil itu terasa seperti izin dari penjaga alam semesta. Kau boleh lewat, ucapnya akhirnya. Namun suaranya membawa nada peringatan yang tak bisa diabaikan. Tapi ingatlah, di puncak sana, kau akan berhadapan dengan penguasa gaib yang tak pernah rela kekuatannya direnggut. Ia akan mempertaruhkan segalanya untuk menghentikanmu. Jika kau kalah, bukan hanya nyawamu yang melayang, pulau ini akan jatuh ke dalam kekacauan selamanya. Setelah kata-kata itu, sosok Kiai Semar menghilang begitu saja, seperti asap yang tersapu angin. Syekh Subakir kembali melangkah, namun kini setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena lelah fisik, melainkan karena kesadaran akan bahaya yang menunggunya. Langit mulai menghitam meski hari masih siang, awan menggumpal rendah dan tebal. Angin menderu, membawa aroma tanah basah bercampur wangi menyengat yang tak ia kenali. Jalur pendakian semakin terjal, licin, dan penuh batu tajam yang seperti disengaja untuk menguji ketahanan. Dari balik pepohonan, terdengar suara-suara lirih, seperti nyanyian kuno yang dilantunkan berulang-ulang. Semakin tinggi ia mendaki, suara itu makin jelas, bercampur dengan bunyi gemuruh halus di bawah tanah. Syekh Subakir tahu, setiap langkah membawanya semakin dekat ke pusat kekuatan Gunung Tidar. Namun ia juga tahu, ia semakin dekat dengan penguasa gaib yang disebut Kiai Semar. Di dalam hati, ia mempersiapkan diri, bukan hanya untuk pertarungan fisik, tapi juga benturan kekuatan batin yang bisa mematahkan siapapun yang tak benar-benar siap. Hujan badai mulai turun tanpa ampun. Butiran air menghantam dedaunan dengan suara seperti ribuan anak panah, sementara petir menyambar begitu dekat hingga cahaya putihnya menyilaukan mata. Langkah Syekh Subakir terguncang saat tanah di bawahnya mendadak longsor sebagian, memaksanya berpegangan pada akar pohon yang menonjol dari tebing. Seolah-olah seluruh gunung berusaha mengusirnya sebelum ia mencapai puncak. Dalam derasnya hujan, ia melihat kilatan cahaya samar di puncak, bukan kilat, tapi sinar aneh yang berdenyut seperti napas makhluk hidup. Saat ia menapakkan kaki di tanah datar puncak, kabut yang tebal seperti tembok itu mulai berputar, membentuk pusaran raksasa. Dari tengah pusaran, perlahan muncul sosok raksasa berkulit legam, tubuhnya sebesar pohon beringin, dan tanduk melengkung ke belakang seperti tanduk kerbau namun jauh lebih besar. Matanya menyala merah, menatap Syekh Subakir dengan kebencian purba. Udara di sekitarnya bergetar, setiap helaan napasnya membuat tanah berderak. Manusia,
Kau benar-benar datang membawa senjata itu, raungnya. Suaranya bergema di langit yang sudah gelap total. Tombak itu akan mengurungku di sini selamanya. Aku tak akan membiarkannya, teriak sang penguasa gaib, lalu melompat maju dengan kecepatan yang mustahil untuk tubuh sebesar itu. Serangannya bukan sekadar fisik. Ombak energi hitam memancar dari telapak tangannya, menghantam udara hingga terasa seperti badai memukul dada. Syekh Subakir menangkis dengan kiai sepanjang. Cahaya dari tombak itu memotong kegelapan, memaksa makhluk itu mundur beberapa langkah. Pertarungan pun dimulai. Hujan, angin, dan petir seakan ikut berperang, memukul medan pertempuran dari segala arah. Setiap benturan antara tombak dan kekuatan gaib itu menimbulkan gelombang suara yang menggema hingga ke kaki gunung. Pohon-pohon di sekitar puncak tercabut akarnya, melayang lalu jatuh terbanting. Syekh Subakir mengerahkan seluruh tenaga batin, melantunkan doa-doa yang mengalir menjadi cahaya putih di sekujur tubuhnya. Saat makhluk itu melancarkan serangan terakhir, ia memutar kiai sepanjang dan dengan satu teriakan, menancapkannya ke tanah puncak. Seketika cahaya menyilaukan meledak, menembus langit, membuat petir terpaku di udara. Makhluk itu menjerit panjang. Tubuhnya terurai menjadi kabut yang tersedot ke dalam tanah, terkunci di bawah Gunung Tidar. Hujan reda, langit kembali terbuka, namun udara di puncak tetap terasa berat, seolah menyimpan gema dari pertarungan barusan. Kiai sepanjang berdiri tegak di tanah, memancarkan aura yang membuat siapapun yang melihatnya terdiam. Pulau Jawa kini aman, kokoh diikat oleh paku bumi yang tak terlihat dari luar. Namun, legenda mengatakan, di malam-malam tertentu saat kabut turun pekat dan angin bertiup dari utara, terdengar langkah berat di sekitar puncak, diiringi napas panjang yang dalam, tanda bahwa sang penguasa gaib masih terjaga di dalam perut bumi, menunggu kesempatan untuk bebas kembali.